bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cezaratul Maulida dari kelas 11-1. Di video pembelajaran sosiologi kali ini, saya akan membahas tentang disintegrasi sosial. Apa sih disintegrasi sosial itu? Yuk kita simak videonya. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan pemulihan, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan yang terakhir, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Pengertian disintegrasi sosial yaitu memudarkan kesatupaduan dalam organisasi dan solidaritas yang kolektif, golongan dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi sosial adalah keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. Perbedaan integrasi sosial dan disintegrasi sosial. Integrasi sosial adalah kondisi di mana masyarakatnya hidup damai, aman, dan tentram. Sedangkan disintegrasi sosial adalah kondisi di mana masyarakatnya hidup terpecah belah, kacau, dan tidak adanya kesatuan yang utuh. Disintegrasi sosial sebagai akibat dari perubahan sosial. Yang pertama, tidak adanya kesamaan pandangan atau persepsi antar anggota masyarakat, tujuan masyarakat yang semula dijadikan patokan atau pegangan. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan antara norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat tersebut. Yang keempat, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, tindakan-tindakan anggota masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, terjadinya interaksi sosial yang ditandai dengan proses sosial disosiatif. Kesenjangan hidup dalam masyarakat mempengaruhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup. Cara-cara dan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara A. Konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup seorang yang suka menghabiskan uangnya tanpa pikir panjang. Contohnya, kebiasaan membeli gadget atau elektronik terbaru, kendaraan dengan merek tertentu, dan membeli barang atau jasa terbaru meskipun tidak terlalu penting. Perilaku konsumtif akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sebuah keluarga yang berperilaku konsumtif akan kelihatan menonjol di antara lain, mereka mempunyai barang-barang baru yang belum ditentukan. B. Materialistis. Materialistis merupakan sikap seseorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Contohnya, melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapat imbalan, bekerja hanya memikirkan gajinya, jika terkena masalah selalu mengutamakan uang, menganggap uang itu adalah segalanya, terlalu tinggi menilai-nilai sebuah uang. C. Hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan atau kepuasan pribadi atau gaya hidup berlebih-lebihan. Contohnya, berbelanja secara berlebihan, ganti-ganti gadget secara berlebihan, dan kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak sehat. D. Westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup kebarat-baratan, di mana seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contohnya, memakai gaya pakaian budaya barat, gaya bicara mencampurkan bahasa luar dengan bahasa Indonesia, dan membeli produk luar dengan bahasa Indonesia, dan membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Sekulerisasi. Sekulerisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama.
Contohnya, ada orang yang mengaku beragama tidak mau memberikan sedekah untuk hal-hal duniawi, seperti pembangunan jalan raya atau rumah sakit sebagai fasilitas umum. Namun, dalam istilah politik, sekulerisasi adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. 2. Kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan hidup dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. 3. Maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan para hacker di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan, sebab para hacker ini berhasil menetas data-data yang tergolong penting tingginya. Kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan hidup. Yang terjadi hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan, seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor tersebut yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok adalah suatu bentuk dan sistem hubungan dalam interaksi di antara anggota masyarakat. 1. Aksi protes demonstran dengan cara anarkis. Demonstran adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum, yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum. Terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah kekecewaan massa atau tuntutan demo dan tidak didengarnya suara mereka selama demo. 2. Kenakalan remaja yang disebabkan karena pertengkaran dengan orang tua. Kenakalan remaja adalah kenakalan atau tindakan melawan norma yang dilakukan remaja. Contohnya kenakalan remaja yang sering ditemukan adalah tawuran. 3. Kriminalitas merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial akibat adanya tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Contohnya pembunuhan, tindakan kekerasan, pencurian, dan perampok. 4. Gejolak daerah bentuk dari reaksi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. 5. Terorisme suatu gerakan yang terorganisir untuk meneror suatu kelompok masyarakat. Contohnya, bom di restoran KFC Makassar pada 12 Oktober 2001. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial. 1. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah merupakan peristiwa yang mempermasalahkan isu daerah setempat. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan diantaranya, seperti ideologi politik ekonomi dan sosial budaya. Contohnya, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat. Pemberontakan APRA dipimpin Westerling dengan tuntutan untuk mempertahankan negara Pasundan yang saat ini dibubarkan pemerintah. Rasa tidak puas ini dicetuskan lewat pemberontakan terhadap pemerintah. 2. Aksi protes dan demonstran. Demonstrasi adalah kegiatan dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Secara demonstrasi di muka umum, hal ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, demonstrasi Tritura 1966. Demonstrasi ini dipelopori oleh mahasiswa dalam menyuarakan 3 tuntutan kepada Presiden Soekarno. 3 tuntutan tersebut yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Korah, dan menurunkan harga-harga sembako. 3. Kriminalitas. Kriminalitas yaitu cenderung pada kejahatan-kejahatan yang bersifat disosiatif, yang cenderung melawan norma hukum. Contohnya, pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, dan penganiayaan. 4. Kenakalan remaja.
Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja juga merupakan salah satu bentuk masalah generasi muda, menggambarkan disintegrasi sosial akibat adanya perubahan sosial. 4. Kenakalan remaja. Contohnya, tawuran antar pelajar. Seiring perkembangan secara psikologis remaja memiliki ciri sebagai berikut. A. Keinginan untuk melawan. B. Sikap apatis atau masa bodoh, biasanya dilandaskan oleh rasa kecewa pada keadaan dan sekitar. Faktor penyebab disintegrasi. 1. Perbedaan kepentingan. Ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu keperbedaan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Contohnya, kebutuhan biologi seperti makan, minum, serta tidur. Kebutuhan akan psikologis, contohnya kebutuhan diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan dan rasa. Perbedaan kepentingan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang. B. Pentingnya individu untuk memperoleh harga diri. C. Kebutuhan hidup dengan individual akan memperoleh penghargaan yang sama. E. Kepentingan individu untuk membutuhkan orang lain. F. Kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan dalam kelompoknya. G. Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. H. Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan. 2. Prasangka dan diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Prasangka adalah sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Dua hal tersebut memiliki relevansi yang dapat mengancam proses integrasi dalam masyarakat. Prasangka tersebut dapat menumbuhkan jarak sosial di antara anggota itu sendiri. Sebab-sebab terjadinya prasangka. 1. Pendekatan historis, didasarkan pada pertentangan kelas atas dan bawah. 2. Pendekatan sosiokultural dan situasional, mobilitas sosial, perpindahan dari strata satu ke lainnya, konflik antara kelompok, stigma perkantoran ketidaknyamanan atau ketidakpastian, sosialisasi mulai dari kecil sampai dewasa. 3. Pendekatan kepribadian. Pendekatan ini ditekankan pada bagian individu memandang atau mempersepsikan lingkungannya, sehingga persepsilah yang menyebabkan. Kesimpulan dari belajar disintegrasi sosial. 1. Dapat mengetahui tentang disintegrasi sosial, di mana disintegrasi sosial merupakan suatu keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. 2. Dapat mengetahui tentang gejala bentuk dan faktor penyebab dari disintegrasi sosial. 3. Dapat mengetahui tentang kesenjangan hidup yang mempengaruhi hal-hal pola hubungan antar kelompok dan sebab terjadinya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.